Oke, murid-murid yang terkasih, saya hanya ingin memberikan sekali lagi refresher gitu ya mengenai bagaimana kita bisa menyambungkan mengenai sekali lagi kesinambungan bab 18 sampai 20 SIM. Atau ya, di dalam konteks kita ini adalah unit 2 sampai 3 semester ini ya. Jadi kita bisa sekali lagi harus mengerti pada zaman revolusi apa sih yang kita dapati di situ ya? Ada begitu banyak golongannya. Golongan berbeda-beda, which kalau kita betul-betul golongkan gitu bisa kita sebutkan. Ya kita bisa sebutkan yang 3 golongan utama itu ya, nasionalis, agamis, dan juga sosialis ya. Tapi ada juga golongan-golongan lain yang kooperatif, ada juga non-koop, ada juga golongan tentara, di dalamnya juga terpecah-pecah. Agama Islam juga terpecah-pecah, sosialis pun juga, dan seterusnya. Jadi all in all, dari awal Indonesia itu sudah merupakan sebuah negara yang fragmented ya, terpecah-pecah sekali. Tetapi untungnya meskipun ini begitu fragmented, setiap pecahan-pecahan ini bisa dipersatukan pada waktu itu karena adanya apa? Common enemy. Mereka bisa berjuang against a common enemy. Lantas, sekarang pada akhirnya revolusi sudah selesai. Masih ada euforia sih ya. Tetapi meskipun masih ada euforia tersebut, common enemy-nya ini sudah hilang loh. Against sekarang nobody in particular. Tentu ada yang berseru-berseru ya. Kita masih diancam oleh foreign powers begitu. PKI terutama menggaungkan ini ya, kita masih neokolonial begitu. Tapi sebetulnya kita sudah melawan nobody sekarang begitu. Tidak ada yang menyatukan. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya hal seperti ini terjadi? Negara yang seperti ini harus memiliki, kita harus memiliki sistem yang kuat, dipersatukan oleh pemimpin yang kuat, atau ada visi yang kuat juga. Tapi apakah di zaman demokrasi parlementer, atau dalam kurung ini juga bisa disebut sebagai itu ya, percobaan demokrasi yang pertama, hasilnya apa? Apakah kita mempunyai sistem yang kuat? Enggak. Sistemnya berantakan kok ya. Nggak stabil banget. Apakah kita punya pemimpin yang cukup kuat, yang satu begitu, tunggal untuk bisa menyatukan berbagai golongan, berbagai kubu? Tidak. Dan apakah kita punya visi yang kuat yang menyatukan kita lagi pada waktu itu? Dulu visinya ada loh, bahwa kita mau merdeka, kita mau bebas, menjadi negara yang berdaulat. Tapi tidak kali ini. Jadi bagaimana? Lantas bagaimana kan? Ya hasilnya ya kekacauan itu ya, kekacauan di demokrasi parlementer. Kacau sekali. Dan karena itu akhirnya Soekarno pun melihat semua kekacauan ini. Ya katakan kita ubah sistemnya. Kita ubah supaya sistemnya itu berpusat pada pemimpinnya. Makanya demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin. Visinya saya yang setting juga.
Jadi, ya akhirnya ada pemimpin yang cukup kuat ya. Soekarno memilih untuk menyatukan semuanya itu di bawah figurnya ya. Tetapi by then, sadly, it's too late. Negara sudah terlalu berantakan, sudah terlalu banyak pemberontakan, sudah terlalu banyak perpecahan. Bahkan Soekarno yang figurnya kuat itu pun, meskipun dia bisa menenangkan untuk waktu yang singkat, semua infrastruktur negara yang lain sudah kacau sekali. So by the end it's too late. Ada orang yang katakan Soekarno itu pemimpin yang tepat pada waktu yang salah. Sayang sekali begitu. Padahal kalau bisa, mungkin saja kalau misalnya dia bisa memimpin dari awal, ketika pas setelah revolusi masih semangat dan golongan-golongan ini, semuanya menghormati Soekarno ya, sekali lagi. Kalau dia memimpin dari awal, mungkin saja nggak sampai pada titik ini. Mungkin saja Indonesia masih bisa lebih rapi zaman Orde Lamanya. Tapi ya alas, inilah yang kita end up with ya. Demokrasi terpimpin datang, percobaan kita yang kedua ya, akan demokrasi berarti ini. Datang, tapi it's too late. Meskipun ada pemimpin yang kuat ini pun juga bingung dealing dengan semua keruwetan ini. Siapa yang bisa deal sama ini? Ya ujung-ujungnya pakai kekerasan ya. Sangat tidak ideal, tapi ya itu yang terjadi. Dan kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya di zaman Orde Baru.